Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Hyoyen bertemu dengan Serapim, malaikat bersayap dua. Kemudian mereka melakukan pertarungan yang sengit. Setelah Serapim kalah, Hyoyen menatap ke langit. Tiba-tiba muncul perlahan seorang wanita cantik berkulit putih seperti batu giok. Wanita itu mirip seperti dokter kecil abadi. Wajah Hyoyen berubah drastis setelah mengetahui bahwa dia telah bertemu saingan hari ini. Melihat fluktuasi pendendam yang melonjak di udara, wanita berbaju putih itu mengerutkan alisnya yang cantik dan berbicara dengan suara rendah. Sebaiknya aku segera menyingkirkan dia. Suara wanita berbaju putih sangat rendah, tetapi dengan kekuatan telinga Hyoyen, dia bisa mendengar dengan jelas. Sejak Hyoyen dipromosikan menjadi Kaisar Dou, dia tidak pernah menerima penghinaan seperti itu. Wanita berbaju putih itu benar-benar membuatnya marah. Tunggu sebentar dan lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk membunuhku, ucap Hyoyen. Hyoyen berdiri di depan wanita berpakaian putih itu, menyesuaikan diri dengan keadaan, dan siap bertarung. Wanita berpakaian putih itu sangat cantik, tetapi dia juga terlalu sombong dan berdarah dingin. Wanita berpakaian putih itu berteriak, "Satu pikiran, satu dunia, dunia berubah, dunia berubah." Saat suaranya jatuh, dunia sekitarnya berubah dengan cepat. Dalam sekejap, Hyoyen merasa bahwa dia berada di dunia lain. Dunia ini sangat luas, tetapi awannya redup dan tidak ada batas. Ada gunung dan bukit yang tak terhitung jumlahnya. Di atas beberapa puncak gunung ada asap hitam tebal dan gelombang magma mengalir ke udara. Dan di bawah ketinggian terlihat lautan magma dan gelombang panas melonjak ke langit. Ini seperti api penyucian di bumi. Tidak ada matahari dan tidak ada bulan. Tidak ada bintang, tidak ada batas, hanya lautan magma yang tak berujung. Hyoyen melihat dengan takjub dan firasat buruk muncul di hatinya. Dia terkejut, tidak hanya oleh adegan api penyucian ini, tetapi oleh kekuatan lawannya. Dengan satu pikiran, satu dunia, di antara setiap pikiran, dunia berubah menjadi dunia dengan sendirinya. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Wanita berbaju putih itu benar-benar menakutkan. Sekarang, Hyoyen akhirnya mengerti bahwa ada langit di atas langit. Kaisar Dou bukanlah yang terkuat. Ada eksistensi yang melampaui kekuatan Kaisar Dou di dunia. Memikirkan hal ini, Hyoyen memicu semangat juang dan darah militanya mendidih sepenuhnya. Pada saat ini, dia hanya ingin bertarung. "Ayo!" seru Hyoyen dengan penuh semangat. Hyoyen mengacungkan tangan kanannya pada wanita berpakaian putih yang tinggi di langit. 3.000 tubuh hantu guntur Kaisar Yen, ucap Hyoyen mengeluarkan kekuatannya. Segera setelah dia muncul, Hyoyen menggunakan keterampilan bertarung terkuatnya. "Tubuh hantu 3.000 guntur dan tubuh api Kaisar," ucap Hyoyen mengeluarkan kekuatannya. Saat ini, tubuh Hyoyen terbakar dengan api yang mengamuk dan tubuhnya membesar dengan cepat. Dalam sekejap, tubuhnya naik hingga 100 meter seperti raksasa. Di depan Hyoyen, wanita berbaju putih itu terlihat kecil. Tubuh hantu 3.000 guntur Hyoyen telah dilatih dalam daceng. Kekuatan tubuh hantu Lei sama dengan tubuh Kaisar Dou. Oleh karena itu, Hyoyen setara dengan 3 kaisar yang bertarung. Di hadapan kekuatan kuat Hyoyen, wanita berbaju putih itu akhirnya mengeluarkan sedikit kekuatan mengejutkan. Wanita berpakaian putih itu
menghindari serangan dua hantu guntur Xiaoyan. Tubuhnya berubah menjadi cahaya putih dan dia menyerang tubuh Xiaoyan. Tinju raksasa Xiaoyan dan tinju merah muda wanita berpakaian putih bertabrakan satu sama lain. Ledakan keras yang tak tertandingi terdengar. Seluruh dunia bergetar hebat. Langit seperti matahari yang bersinar, cahaya bersinar. Semua ruang di sekitarnya hancur. Gelombang panas membumbung tinggi. Pilar besar magma mengalir ke langit. Tubuh besar Xiaoyan langsung terhempas ke laut magma. Dengan hanya satu gerakan, Xiaoyan diledakkan ke lautan magma. Beberapa gelombang magma melonjak ke langit dan Xiaoyan bergegas keluar dari lautan magma. Pada saat yang sama, tubuh hantu petir Xiaoyan langsung diledakkan ke laut magma. Xiaoyan memandang wanita berbaju putih itu. Dia tidak memiliki sedikit pun ketakutan dalam ekspresinya, tetapi sebaliknya dia memiliki semangat juang yang tinggi. Darah militan mendidih sepenuhnya. Xiaoyan menyalakan api semangat juang yang besar dan mengeluarkan energi Huang Quantian. Huang Quantian adalah teknik pertarungan surgawi yang sangat kuat dan sangat mematikan bagi jiwa manusia sebagai Kaisar Dou. Tiba-tiba gunung-gunung runtuh dan bumi retak dan dunia berubah warna. Ombaknya begitu penuh, pilar magma besar membumbung ke langit. Ruang runtuh dan seluruh dunia bergetar, membuat suara keras di langit. Dunia ini seperti kiamat yang menyedihkan. Melihat kekuatan Xiaoyan yang luar biasa, wajah wanita berbaju putih itu akhirnya berubah. Sedikit kemarahan muncul. Tangan kanannya menunjuk ke arah Xiaoyan dan dia berteriak dingin, "Bunuh semuanya!" Seberkas cahaya substantif keluar langsung darinya, terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya, dalam sekejap cahaya keemasan memenuhi langit. Esensi cahaya bahkan dapat memotong suara, sangat mengerikan. Sebuah rotasi cutter terbang kembali dengan kecepatan yang sangat cepat, dan seberkas cahaya substantif menembak tubuh Xiaoyan. Naga kuno dan baju besar Phoenix Xiaoyan pecah berkeping-keping. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan menyusut dengan cepat dan kembali normal. Xiaoyan menyemburkan darah. Cahaya keemasan yang dilemparkan oleh wanita berbaju putih benar-benar menakutkan, seperti cahaya kehancuran. Memotong semua rintangan. Jika Xiaoyan tidak memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dari naga kuno dan baju besi Phoenix dan Kaisar Yin sebagai perlindungan, dia akan jatuh dan mati sekarang. Xiaoyan terengah-engah, napasnya terus naik turun, dan wajahnya memenuhi ketakutan. Wanita ini jelas merupakan musuh terkuatnya sejak dia dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Kekuatan wanita berbaju putih ini bisa disebut melawan langit. Di depan wanita berbaju putih, dia merasakan ketidakberdayaan. Tapi Xiaoyan tidak bergeming sama sekali karena dia adalah Kaisar Yin. Karena dia adalah Xiaoyan. Selalu ada Xiaoyan yang ulet dan pantang menyerah, bukan Xiaoyan yang gentar. Ini adalah martabat Kaisar Yin. Semangat juang Xiaoyan yang luar biasa dan ada cahaya yang berkedip di matanya. Dan sekarang wanita berpakaian putih membuatnya benar-benar marah. Darah militannya mendidih. Xiaoyan merekrut dua tubuh hantu guntur membentuk segitiga dengannya, mengurung wanita berpakaian putih di tengah. Xiaoyan menatap wanita berpakaian putih itu. Taktik pencetakan tangannya berubah dengan cepat. Tiba-tiba mulutnya tersentak. Cahaya cemerlang yang terang meledak dan kemudian bangkit melawan badai. Berubah menjadi persegi dan muncul di langit. Ketika Xiaoyan bergerak, Xiaoyan berjalan di atas awan. Api martir tiba-tiba melompat dengan keras. Gelombang aneh yang tak terlukiskan dari tanda api itu menyebar dengan cepat. Atas nama Kaisar Yin, Xiaoyan
Aku mendidik dunia. Dengarkan perintah kaisar ini, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan terbuka dengan tajam dan nyala api yang cemerlang keluar dari tubuhnya. Penuh dengan teriakan paksa bergema di seluruh dunia. Kekuatan yang sangat dahsyat memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan keluar dari tubuh Xiaoyan. Tiba-tiba, gelombang teror yang tak terlukiskan memenuhi alun-alun. Fluktuasi energi yang merusak gelombang antara langit dan bumi. Void Swallowing Plains menyapu ke batu terakhir. Api hitam juga membumbung ke langit. 22 pilar api perlahan bergeser. Dan akhirnya semua mengembun di udara. Di mana api bergabung lebih dari 10 tahun yang lalu, Xiaoyan menggunakan kekuatan api berbeda untuk melukai Kaisar Surgawi. Dan kemudian dia berhasil mengurungnya. Di hadapan dengan energi api yang berbeda, yang dipenuhi dengan fluktuasi destruktif, wajah dingin dan arogan wanita berpakaian putih itu akhirnya tergerak. Langit dan bumi terbuka dan tertutup. Wanita berpakaian putih itu berteriak dengan dingin dan mengeluarkan senjatanya. Senjata ajaib itu seperti pedang tapi bukan pedang, memancarkan cahaya keemasan yang sangat aneh. Cahaya keemasan yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang dipancarkan oleh wanita berbaju putih itu. Bahkan Xiaoyan bisa merasakan ketakutan wanita itu sebelumnya. Itu hanya seberkas cahaya yang menghancurkan pertahanan dan melukainya. Tetapi sekarang menghadapi sinar cahaya keemasan, dia benar-benar tidak percaya diri untuk mengalahkan lawan dengan pedang. Bagaimanapun, kekuatan lawan jauh lebih kuat daripada Kaisar Surgawi. Melihat wanita itu, ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius. Dia menghembuskan napas angin dan guntur dan menggenggam energi yang dibentuk oleh 22 api. Dengan satu langkah, energi api yang kuat menembus ruang dengan kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya dan membanting wanita itu dengan keras. Badai mengerikan menyapu dari langit. Dan semua hancur. Gunung-gunung di sekitarnya meledak menjadi bubuk seketika. Keduanya bergegas ke laut magma. Setelah beberapa saat, wanita berbaju putih keluar dari laut magma, berdiri di udara, menatap dingin ke laut magma di bawah, dan beberapa tetes darah merah ternoda pada pakaian putih di dadanya. Xiaoyan melayang ke langit. Dia terluka cukup parah. Wajahnya terlihat pucat dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Pertarungan berdarah ini terlalu kejam. Jelas, trauma yang dideritanya jauh lebih serius daripada wanita berpakaian putih itu. Di tengah alun-alun, sebuah pilar batu muncul secara tak terduga. Melihat pilar batu, senyum muncul di wajah pucat Xiaoyan dan tubuhnya bergetar. Dalam tubuhku sebagai Kaisar Yan menjelma menjadi api yang berbeda dan menyegelmu selama ribuan tahun. Mungkin hanya dengan cara ini dia bisa memiliki peluang untuk menang. Tubuh Xiaoyan benar-benar berubah menjadi api, membuat suara berdengung rendah, seolah-olah mereka melihat para kaisar terdahulu. Begitu nyala api terbentuk, tiba-tiba 23 pilar api berkumpul bersama untuk membentuk formasi misterius yang luar biasa. Melihat formasi misterius itu, mata wanita berpakaian putih itu menembakkan 2 sinar dingin. Dia merasakan sedikit bahaya dari sana. Api yang besar menembus kehampaan, muncul tepat di bawahnya, menyapu formasi dan menyodot wanita berbaju putih ke dalamnya. Formasi berubah menjadi garis api yang hebat, melilit tubuh wanita berpakaian putih dan tubuhnya benar-benar meleleh dengan cepat di bawah lilitan api. Dan akhirnya berubah menjadi bola cahaya jiwa. Begitu kelompok cahaya muncul, api berubah menjadi bulatan besar dan kemudian perlahan-lahan tenggelam membungkus seluruh kotak seperti segel. Xiaoyan perlahan keluar dari api. Wajahnya pucat dan tubuhnya lemah.
Kekuatan wanita berbaju putih benar-benar menakutkan. Pertempuran ini sangat sengit, tetapi untungnya dia menang. Xiaoyan tidak merasakan sukacita kemenangan. Sebenarnya dia tidak memiliki kebencian pada wanita itu, tetapi dia tidak mengerti mengapa wanita itu bersikeras untuk membunuhnya. Dia menghembuskan napas panjang yang menyesakan. Ketika Xiaoyan hendak mengambil kembali tubuh Fantasi Guntur, wajahnya tiba-tiba berubah drastis dan dia berteriak dengan takjub. Bagaimana mungkin? Kejutan dan ketidakpercayaan memenuhi pipinya. Suara keras yang tak terlukiskan tiba-tiba bergema. Api meledak di langit dan fluktuasi energi yang mengerikan langsung menyapu seluruh dunia. Gunung-gunung tinggi di bawah yang penuh dengan lubang langsung berubah menjadi tanah merah. Sosok abadi yang indah dan anggun perlahan muncul di langit. Pada saat ini, wajah Xiaoyan pucat dan napas kematian memenuhi hatinya. Xiaoyan tahu bahwa dia benar-benar dikalahkan. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.